Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa tim penyelamat yang paling berani sekalipun, orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi menolong orang asing di medan paling ekstrim, tiba-tiba menjadi sangat kaku dan menolak bergerak saat kalender menunjukkan malam Jumat? Di kalangan relawan SAR Puncak Abadi, ada sebuah aturan emas yang tidak tertulis dalam buku manual operasional manapun, sebuah protokol yang lahir bukan dari logika medis, melainkan dari trauma kolektif yang terkubur rapat selama puluhan tahun. Namanya adalah Protokol Hitam. Puncak Abadi secara geografis adalah sebuah mahakarya alam. Namun bagi mereka yang mengenal seluk-beluknya, gunung ini adalah sebuah entitas yang bernapas. Pada hari biasa, jalur pendakiannya mungkin terlihat seperti jalan setapak berdebu yang ramah. Namun saat matahari terbenam di hari Kamis, atmosfer berubah secara drastis. Udara menjadi lebih berat, seolah-olah oksigen dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat, meninggalkan rasa sesak yang tak dapat dijelaskan oleh medis. Kisah ini dimulai saat sebuah tim pendaki mahasiswa dilaporkan hilang tepat di titik yang kami sebut sebagai Gerbang Langit. Sebuah celah sempit di ketinggian 3.000 meter yang menjadi batas antara dunia manusia dan hutan lumut yang abadi. Jam menunjukkan pukul 5 sore, langit mulai berubah warna menjadi ungu yang tidak alami, dan angin mulai berbisik di sela-sela antena radio kami. Saat laporan itu masuk melalui interkom, saya melihat wajah-wajah senior saya mendadak pucat. Tidak ada yang berani mengambil jaket. Tidak ada yang menyiapkan tali. Komandan kami, seorang veteran yang telah mengevakuasi ratusan jenazah, hanya duduk terdiam sambil menatap cangkir kopinya yang mendingin. Biarkan mereka, katanya dengan nada datar yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Malam ini, gunung sedang ingin berpesta, dan siapapun yang mencoba mengganggu acaranya tidak akan pernah diizinkan turun sebagai manusia. Kata-kata itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah vonis mati bagi mereka yang ada di atas sana, dan awal dari malam paling panjang dalam hidup saya. Keheningan di posko SAR malam itu terasa lebih menyakitkan daripada suara badai sekalipun. Saya tidak bisa menerima keputusan komandan. Di atas sana, di ketinggian ribuan meter yang membeku, ada nyawa yang sedang bertaruh dengan waktu, sementara kami hanya duduk diam seolah pengecut. Namun, setiap kali saya hendak membantah, mata komandan yang cekung seakan memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar misi penyelamatan yang sedang dipertaruhkan. Beliau menyebutnya Protokol Hitam, sebuah kesepakatan tak kasat mata antara manusia dan penguasa gunung yang sudah ada sejak zaman kolonial. Menurutnya, pada malam Jumat, Puncak Abadi tidak lagi berada di dimensi yang sama dengan kita. Jalur pendakian akan meliuk, tanda-tanda alam akan menipu indera, dan yang paling mengerikan adalah fenomena suara balasan. Tepat pukul 20.00, ketegangan itu pecah oleh suara statis dari radio HT yang tergeletak di tengah meja. Suaranya pecah, penuh dengan desisan seperti ribuan ular. Namun di balik suara bising itu, terdengar jeritan seorang wanita yang sangat memilukan. "Tolong, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Mereka menarik kaki saya," jerit suara itu. Saya segera menyambar HT tersebut, mencoba melakukan kontak balik. Namun teknisi kami, Bagas, tiba-tiba memegang tangan saya dengan gemetar. Dia menunjuk ke arah indikator daya pada perangkat radio tersebut. Baterainya sudah dicabut sejak 1 jam yang lalu. Radio itu mati total secara teknis, namun suara tangisan itu terus mengalir keluar dari speakernya, semakin keras dan semakin nyata. Komandan segera menyiram HT itu dengan air suci yang selalu ia simpan dalam botol kecil. Dan seketika itu juga, suara jeritan berubah menjadi tawa cekikikan seorang wanita yang terdengar seolah berada tepat di belakang telinga kami masing-masing. Di saat itulah, saya menyadari bahwa gunung ini tidak hanya menahan fisik para pendaki itu, tetapi juga sedang mempermainkan kewarasan kami yang berada di bawah. Keyakinan saya mulai goyah. Namun, ego anak muda di dalam diri saya tetap berteriak bahwa ini semua hanyalah trik psikologis atau interferensi sinyal belaka. Saya tidak tahu bahwa ketidaktahuan saya akan membawa kami ke dalam jurang penyesalan yang abadi. Setelah kejadian radio yang bicara tanpa baterai itu, suasana posko tak lagi sama. Bau anyir mendadak menyerbak, menusuk hidung kami semua, bercampur dengan aroma bunga kantil yang sangat menyengat. Sebuah aroma yang menurut orang tua di desa kaki gunung
adalah pertanda bahwa tamu jauh telah datang berkunjung. Komandan tetap bersikeras untuk menutup semua akses naik, namun saya dan dua rekan lainnya, Doni dan Aris, merasa ada yang salah dengan berdiam diri. Kami adalah tim reaksi cepat, dididik untuk tidak takut pada alam, namun malam itu kami dipaksa tunduk pada sesuatu yang tak masuk akal. Kalau kalian berangkat malam ini, kalian bukan sedang menyelamatkan manusia, kalian sedang menyerahkan diri sebagai pengganti, ucap komandan dengan suara parau yang penuh ketakutan. Tapi bagi kami, itu hanyalah tahayul yang sengaja dipelihara untuk menutupi rasa malas. Pukul 9 malam, saat komandan tertidur karena kelelahan emosional, kami bertiga secara diam-diam menyiapkan peralatan. Tas carrier kami isi dengan perlengkapan medis, tali rappling, dan senter dengan baterai cadangan yang melimpah. Kami merasa sangat siap secara fisik. Namun ada keanehan yang mulai terjadi saat kami mengecek logistik. Setiap kantong air yang kami bawa tiba-tiba berubah warna menjadi keruh, seperti air cucian daging, padahal baru saja kami isi dari keran yang jernih. Doni mencoba mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya masalah filtrasi. Saat kami mulai melangkah keluar dari gerbang belakang posko, yang berbatasan langsung dengan hutan lebat, suhu udara di luar terasa sangat gila. Termometer digital di pergelangan tangan saya menunjukkan angka 15 derajat. Tapi tubuh saya menggigil hebat seperti sedang berada di tengah badai es. Di ambang pintu hutan, saya melihat seekor burung gagak hitam besar hinggap di atas papan penunjuk arah, menatap kami dengan mata yang berwarna merah darah. Burung itu tidak terbang saat kami mendekat. Ia justru mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti nama kami yang dipanggil secara bergiliran. Kami saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur. Dengan satu langkah berani, kami melewati batas pagar posko, tanpa menyadari bahwa langkah itu adalah langkah terakhir kami di dunia yang kami kenal. Langkah pertama kami memasuki vegetasi hutan terasa sangat berbeda dari pendakian-pendakian sebelumnya. Biasanya, hutan puncak abadi di malam hari selalu ramai oleh orkestra alam, suara jangkrik, desis angin yang mempermainkan daun, atau sesekali suara ranting patah karena hewan malam. Namun malam ini, saat kami melewati batas Watu Tulis, alam mendadak bungkam total. Keheningan itu sangat pekat, seolah-olah kami baru saja masuk ke dalam sebuah ruang kedap suara yang raksasa. Satu-satunya hal yang terdengar hanyalah suara napas kami yang memburu dan detak jantung yang semakin cepat karena kegelisahan yang tak beralasan. Udara bukan lagi dingin, melainkan terasa kosong. Senter kepala kami yang berdaya tinggi sekalipun seperti tidak mampu menembus kegelapan di depan. Sinarnya seolah-olah diserap oleh kabut tipis berwarna kelabu yang mulai turun, membatasi jarak pandang hanya dalam radius 3 meter. Doni yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Dia berbisik dengan suara bergetar. "Kalian dengar itu?" Kami menajamkan pendengaran. Di tengah keheningan total itu, saya mulai mendengar suara lain. Bukan suara alam, melainkan suara langkah kaki keempat yang mengikuti kami dari belakang. Langkah itu konsisten, ritmenya sama persis dengan langkah kaki kami. Saat kami berhenti, suara itu ikut berhenti. Saat kami berjalan kembali, suara itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. "Jangan menoleh ke belakang, terus berjalan," bisik saya, mencoba menguatkan mereka, padahal saya sendiri. Ketakutan setengah mati. Namun ketakutan terbesar muncul saat saya mengecek kompas di pergelangan tangan. Jarum kompas itu tidak lagi menunjuk ke utara. Ia berputar gila, searah jarum jam dengan sangat cepat. Seolah-olah gunung ini sedang mengacaukan semua hukum fisika untuk mengurung kami di dalamnya. Di momen itulah saya teringat peringatan komandan tentang bagaimana jalur akan meliuk dan menipu indera pada malam Jumat. Kami sudah bukan lagi di jalur pendakian yang benar. Kami sedang berjalan menuju ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh penghuni gunung. Pukul 11 malam berlalu, dan kami merasa seperti sudah berjalan berjam-jam tanpa kemajuan berarti. Vegetasi hutan di sekitar kami terasa asing.
Pohon-pohon pinus yang seharusnya mendominasi jalur ini berganti menjadi pohon-pohon genarlet tua berlumut tebal yang bentuknya menyerupai tubuh manusia yang sedang meronta kesakitan. Kabut abu-abu yang tadi tipis kini berubah menjadi kabut hitam pekat yang dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum. Senter kami mulai berkedip-kedip, seolah-olah energinya sedang dihisap habis oleh kegelapan di sekeliling kami. Tiba-tiba, Aris yang berada paling belakang berteriak histeris dan jatuh terduduk. Di pohon itu, ada yang memperhatikanku, jeritnya sambil menunjuk ke arah kegelapan di sebelah kiri jalur. Kami mengarahkan senter ke tempat yang ditunjuk Aris, namun tidak ada apa-apa di sana selain batang pohon tua yang patah. "Sialan, Riz, jangan bikin takut," bentak Doni, mencoba menutupi ketakutannya sendiri. Tapi saat saya kembali mengarahkan senter ke depan, saya membeku. Tepat di jalur setapak, sekitar 10 meter di depan kami, berdiri sebuah sosok. Sosok itu tinggi kurus, berbalut pakaian compang-camping berwarna kusam yang menyatu dengan warna malam. Wajahnya tertutup rambut panjang yang gimbal dan kotor, namun saya bisa merasakan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh kebencian dari balik rambut itu. Sosok itu tidak bergerak, tidak bernafas, seperti sebuah patung hidup yang sengaja diletakkan di sana untuk menghadang kami. Doni mencoba berteriak mengusir sosok itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan, melayang-melayang perlahan mendekati kami tanpa suara sedikit pun. Senter kami mendadak mati total, meninggalkan kami dalam kegelapan abadi bersama makhluk tersebut. Dalam kegelapan itu, saya mendengar suara bisikan di telinga saya. "Kalian milikku." Saya merasakan tangan dingin yang tak kasat mata mencengkram bahu saya, menyeret saya ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. Kegelapan itu tidak berlangsung lama, namun rasanya seperti keabadian. Saat senter kami akhirnya menyala kembali dengan cahaya yang meredup, sosok tinggi itu sudah lenyap, meninggalkan bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang sudah lama tertimbun tanah. Aris masih gemetar hebat, sementara Doni mencoba menenangkan diri dengan mengatur nafasnya yang tersengal. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon beringin tua yang akarnya melilit seperti otot-otot raksasa. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba radio HT di sabuk saya kembali berderit. Kali ini suaranya bukan lagi teriakan, melainkan suara statis yang berirama, seperti kode Morse yang rusak. Saya mencoba menekan tombol bicara. "Halo, siapa ini? Apakah kalian tim mahasiswa yang hilang?" Tak ada jawaban langsung. Namun sedetik kemudian, sebuah suara pria paruh baya terdengar sangat jernih, jauh lebih jernih daripada sinyal radio biasanya. "Posko, apakah ada yang mendengar? Kami terjebak di pos 4. Cuaca sangat buruk. Tolong sampaikan pada istri saya mencintainya." Suaranya tenang, namun penuh keputusasaan. Saya mengerutkan kening. "Ini tim SAR, siapa nama Anda?" Suara itu menjawab, "Saya Kapten Tim Ekspedisi Merah Putih, 1984. Jantung saya seolah berhenti berdetak. 1984, itu 40 tahun yang lalu. Saya menoleh ke arah Doni dan Aris, wajah mereka sama pucatnya dengan saya. HT itu terus menyuarakan laporan-laporan dari masa lalu, suara-suara orang yang kami tahu dari arsip. "Posko telah dinyatakan hilang selamanya di gunung ini." Tiba-tiba, suara di radio itu berubah. Pria itu mulai berteriak, "Mereka datang! Mereka keluar dari celah batu! Jangan biarkan mereka mengambil jiwa kami!" Suara jeritan itu bercampur dengan suara gamelan yang samar-samar terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin keras. Di saat yang sama, tanah di bawah kaki kami mulai bergetar pelan. Kami bukan hanya berada di gunung yang salah, kami sedang ditarik masuk ke dalam memori kelam puncak abadi yang tidak pernah membiarkan korbannya pergi, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Suara gamelan itu semakin nyaring, memantul di antara dinding-dinding tebing yang gelap, menciptakan ritme yang seolah-olah mengatur detak jantung kami. Kami mencoba berlari menjauhi arah suara itu, namun kemanapun kami melangkah, jalur pendakian itu seakan berputar dan selalu membawa kami kembali ke pohon beringin yang sama. "Kita terjebak di lingkaran setan!" teriak Doni frustasi. Ia mulai memukuli batang pohon dengan tangannya. Tiba-tiba, kabut hitam di depan kami tersibak secara paksa, seolah ada tangan raksasa yang membelahnya. Di hadapan kami kini berdiri sebuah gerbang alami yang terbentuk dari dua batu tegak raksasa yang saling berhadapan. Di
Di atas batu itu terukir aksara kuno yang berpendar dengan warna merah redup, warna yang sama dengan darah yang sudah mengering. Tanpa sadar, kaki kami melanggah maju, seolah-olah ada kekuatan magnetis yang menarik jiwa kami untuk masuk ke sana. Begitu kami melewati celah batu itu, suhu udara mendadak naik secara ekstrim. Hawa dingin pegunungan lenyap, berganti dengan panas yang pengap dan bau kemenyan yang sangat tajam hingga membuat mata perih. Di balik gerbang itu, pemandangan yang tersaji benar-benar melampaui logika manusia. Langit di atas kami bukan lagi hitam, melainkan berwarna merah tua pekat tanpa bintang maupun bulan. Pohon-pohon di sini tidak memiliki daun, hanya dahan-dahan hitam legam yang dipenuhi oleh potongan kain putih yang bergantungan, kain kafan yang tampak masih baru. Kami menoleh ke belakang, berniat untuk lari keluar. Namun gerbang batu tadi sudah hilang. Yang ada di belakang kami hanyalah jurang tak berdasar yang tertutup kabut merah. Kami benar-benar sudah melintasi batas antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Di kejauhan, di atas sebuah bukit kecil yang gundul, kami melihat siluet ribuan orang yang sedang berdiri diam. Semuanya menghadap ke arah kami. Selamat datang di jamuan kami. Sebuah suara berat bergaung di udara. Bukan berasal dari mulut seseorang, melainkan seolah-olah gunung itu sendirilah yang berbicara kepada kami. kaki kami terasa berat, seolah-olah tanah merah yang kami pijak mencoba mengisap setiap tetes energi yang tersisa. Kami terus berjalan mengikuti satu-satunya jalan setapak yang tersisa, hingga akhirnya kami sampai di sebuah dataran luas yang seharusnya adalah kawah mati. Namun, apa yang ada di depan mata kami adalah sebuah kegilaan. Ribuan obor menyala serentak, menerangi sebuah pemukiman kuno yang mendadak muncul dari balik kabut merah. Ini bukan sekadar pemukiman, ini adalah sebuah pasar yang sangat ramai, namun tanpa suara hiruk-pikuk manusia. Orang-orang berpakaian kain lurik kusam dan kebaya robek-robek berjalan hilir mudik dengan gerakan yang kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang tak kasat mata. Mereka tidak memiliki mata, hanya lubang hitam kosong yang menatap ke arah depan. Di lapak-lapak kayu yang lapuk, mereka menjajakan barang-barang yang mengerikan. Tumpukan koin emas kuno yang bercampur dengan gigi manusia, potongan daging hitam yang dikerubuti ulat, hingga jeroan segar yang masih berdenyut. Bau busuk bangkai dan wangi melati berperang di udara, membuat Aris berkali-kali muntah kuning karena perutnya tak lagi sanggup menahan rasa mual. "Jangan bicara pada siapapun, jangan terima apapun," bisik saya dengan suara bergetar hebat. Kami mencoba menyelinap di antara kerumunan makhluk-makhluk itu, berusaha tetap menunduk agar tidak menarik perhatian. Namun, tiba-tiba langkah Doni terhenti. Di salah satu sudut pasar, dia melihat sebuah pemandangan yang membuat nyalinya runtuh. Di sana, di dekat sebuah pohon besar yang digantungi ribuan lonceng kecil yang berdenting pelan, duduklah tim mahasiswa yang kami cari. Mereka duduk melingkar, wajah mereka pucat pasi dengan tatapan kosong, sedang menyuap segenggam tanah merah ke mulut mereka sendiri, seolah-olah itu adalah makanan yang paling lezat. Yang lebih mengerikan, di belakang masing-masing mahasiswa itu, berdiri sesosok makhluk hitam tinggi besar dengan kuku-kuku panjang yang menancap di pundak mereka, mengendalikan setiap gerakan tangan mereka, seperti seorang dalang memainkan wayang. Melihat teman-teman mahasiswa itu dalam kondisi mengenaskan, akal sehat saya hampir meledak. Doni, yang paling emosional di antara kami, tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari menerjang kerumunan makhluk tanpa wajah itu, berteriak memanggil nama salah satu mahasiswa yang dia kenali. "Rian, bangun Rian, kita pulang!" teriaknya sambil mengguncang bahu salah satu pemuda yang sedang mengunyah tanah merah tersebut. Namun, saat Rian menoleh, jantung saya seolah merosot ke perut. Wajah Rian bukan lagi wajah manusia yang kami kenal. Kulitnya terasa seperti kertas tua yang kering, dan saat dia membuka mulut untuk menjawab, yang keluar bukanlah kata-kata, melainkan ribuan lalat hitam yang terbang mengerubuti wajah Doni. Rian menatap Doni dengan mata yang sudah berubah menjadi lubang hitam pekat, lalu tersenyum, sebuah senyuman yang terlalu lebar, hingga sudut bibirnya robek dan mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. "Pulang," bisik Rian dengan suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan.
Di sini tidak ada jalan pulang. Di sini, kami sudah kenyang. Seketika itu juga, ribuan lonceng yang bergantung di pohon besar tadi berdenting secara bersamaan dengan nada yang sangat tinggi, memekakkan telinga kami. Makhluk-makhluk hitam besar yang berdiri di belakang para mahasiswa itu serentak menoleh ke arah kami. Mata mereka, yang sebelumnya tidak terlihat, kini menyala dengan warna merah api yang membara. Pasar yang tadinya sunyi mendadak meledak dengan suara tawa melengkingnya, bersahutan dari segala penjuru. Kami tersadar bahwa kami bukan lagi penyelamat yang tak terlihat. Kami sekarang adalah tamu utama dalam perjamuan ini. Kerumunan makhluk di pasar itu mulai berhenti dari aktivitasnya dan berbalik arah, mengepung kami dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Aris mencoba menarik Doni kembali, namun tanah merah di bawah kaki Doni mulai mencair, berubah menjadi lumpur hitam pekat yang menjerat kakinya seperti tangan-tangan yang menariknya masuk ke dalam perut bumi. Kami hanya punya waktu beberapa detik sebelum benar-benar terhisap ke dalam dimensi ini selamanya. Saat lumpur hitam itu mulai menelan lutut Doni, langit merah di atas kami tiba-tiba terbelah oleh petir berwarna hitam yang tidak mengeluarkan suara. Kehebohan di pasar gaib itu mendadak sirna. Ribuan makhluk tanpa wajah itu serentak bersujud ke arah puncak tertinggi kawah, menciptakan pemandangan yang sangat ganjil dan mengerikan. Dari balik kabut merah yang paling pekat, muncul sebuah bayangan yang ukurannya jauh melampaui logika. Itu bukan lagi sekedar hantu atau jin, melainkan sesuatu yang terasa sepurba gunung itu sendiri. Sosok itu menyerupai seorang raja kuno, duduk di atas singgasana yang tersusun dari ribuan tulang belulang manusia yang masih segar. Kepalanya dihiasi mahkota tanduk yang bercabang-cabang seperti akar pohon tua, dan jubahnya terbuat dari kabut hitam yang terus bergerak seperti makhluk hidup. Wajahnya tidak terlihat, hanya berupa kegelapan abadi yang memancarkan aura otoritas dan kebencian yang luar biasa. Setiap kali entitas itu bernapas, seluruh gunung terasa bergetar, dan suhu udara turun drastis hingga napas kami membeku di udara. Kalian berani mengusik jamuan sukma di malam pengabdianku. Suara itu tidak terdengar lewat telinga, melainkan bergema langsung di dalam tengkorak kami, sangat berat dan menyakitkan. Aris ambruk, telinganya mengeluarkan darah karena tekanan energi yang begitu besar. Sang penguasa puncak itu perlahan mengangkat satu tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Seketika itu juga, waktu seolah berhenti. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Sukma Doni mulai tertarik keluar dari tubuhnya, berupa cahaya redup yang bergetar hebat, siap untuk ditelan oleh sang penguasa. Di titik ini, saya menyadari sepenuhnya apa yang dimaksud komandan tentang menjadi hidangan penutup. Kami bukan hanya akan mati secara fisik, jiwa kami akan terikat selamanya sebagai budak di pasar abadi ini, tanpa pernah bisa menemukan jalan menuju keabadian yang sesungguhnya. Saat cahaya Sukma Doni nyaris terlepas sepenuhnya, sebuah bayangan kecil tiba-tiba melesat di antara kami dan singgasana tulang itu. Itu adalah kakek tua yang saya ceritakan tadi, sosok berpakaian compang-camping yang kami temui saat pertama kali memasuki wilayah pasar. Dia berdiri tegak, membelakangi kami sambil memegang sebuah tongkat kayu kusam yang di ujungnya terikat lonceng perunggu tua. Dengan satu sentakan kuat, dia membunyikan lonceng itu. Suaranya tidak nyaring, namun mampu menghentikan tarikan energi sang penguasa puncak secara seketika. Belum saatnya, Gusti. Mereka hanya anak-anak bodoh yang tersesat. Ucap kakek itu dengan nada bicara yang sangat tenang namun penuh wibawa. Entitas di atas singgasana itu mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat tebing-tebing di sekitar kami retak. Namun dia menurunkan tangannya. Kakek itu berbalik ke arah kami, wajahnya yang penuh kerutan tampak sangat sedih. Matanya tidak memiliki pupil, hanya warna putih susu yang menatap menembus jantung saya. "Lari," bisiknya pelan. "Lari sebelum lonceng ini berhenti bergetar. Jika kalian menoleh sedikit saja ke belakang, kaki kalian akan berubah menjadi batu, dan kalian akan berdiri di sini selamanya sebagai penjaga gerbang."
Saya tidak butuh peringatan kedua. Saya menyambar kerah baju Aris yang masih lemas dan menarik tangan Doni yang baru saja terlepas dari lumpur hisap. Tubuh Doni terasa sangat dingin, seperti memegang bongkahan es. Kakek itu kembali membunyikan loncengnya, dan Seketika itu juga, pemandangan pasar gaib mulai memudar, berubah menjadi bayangan hitam yang kabur. Kami berlari sekuat tenaga menembus kabut merah yang kini terasa seperti cairan kental yang menghambat gerakan. Di belakang kami, saya mendengar suara gerbang batu yang mulai bergeser menutup, diikuti oleh lengkingan ribuan makhluk yang merasa mangsanya akan lepas. Kakek itu memberikan kami kesempatan 1:1.000.000, dan kami tahu harga yang harus dibayar untuk keselamatan ini mungkin lebih besar dari yang bisa kami bayangkan. Kami berlari tanpa arah, menembus kabut merah yang kini terasa semakin panas dan menyesakan. Peringatan kakek tua itu terus terngiang di kepala saya. Jangan menoleh. Namun, godaan untuk melihat apa yang terjadi di belakang sangatlah besar. Suara geraman sang penguasa puncak perlahan berubah menjadi suara-suara yang sangat akrab di telinga kami. Saya mendengar suara ibu saya memanggil nama saya dengan nada cemas, suara tangisan adik saya, hingga suara Komandan SAR yang berteriak menyuruh kami berhenti karena kami berjalan menuju jurang. Itu bukan mereka. Jangan dengarkan, teriak saya pada Doni dan Aris, meski air mata saya mulai mengalir. Jalur di bawah kaki kami terus berubah secara mustahil. Terkadang kami merasa mendaki tanjakan yang sangat curam, namun sedetik kemudian kami seperti terjatuh di lorong gelap yang tak berujung. Waktu seolah-olah hancur. Jam digital di tangan saya menunjukkan angka yang melompat-lompat dari pukul 3 ke 21, lalu kembali ke 00 dalam hitungan detik. Napas Doni mulai terdengar seperti suara gesekan logam, berat dan tidak alami. Setiap kali kakinya menginjak tanah, jejak kakinya mengeluarkan asap hitam tipis. Kami menyadari bahwa meskipun kami melarikan diri, dimensi ini telah meninggalkan jejak permanen pada tubuh kami. Tiba-tiba, di depan kami muncul bayangan pepohonan pinus yang tampak normal. Itu adalah batas vegetasi dunia nyata. Namun, di antara kami dan batas itu, terdapat ribuan bayangan hitam yang berdiri berjajar, membentuk pagar hidup yang menutup jalan keluar. Mereka tidak menyerang, mereka hanya diam. Namun, tangan-tangan mereka yang panjang dan pucat terjulur ke arah kami, mencoba menyentuh atau menarik tas karier kami. Kami harus melewati barisan penjemput ini untuk sampai ke sisi lain. Keberanian kami berada di titik nadir, namun hanya ada satu pilihan, menerjang atau menjadi bagian dari barisan bayangan itu selamanya. Kami menerjang barisan bayangan pucat itu dengan mata terpejam dan sisa tenaga yang ada. Rasanya seperti menembus dinding air yang membeku. Setiap sentuhan tangan mereka di kulit kami meninggalkan sensasi terbakar yang luar biasa dingin. Aris berteriak kesakitan saat salah satu bayangan berhasil mencengkram tas karirnya, menariknya ke belakang dengan kekuatan yang tak masuk akal. Tanpa pikir panjang, saya melepaskan pisau komando dan memotong tali tas Aris, membiarkan perlengkapan mahal kami jatuh ke tangan makhluk-makhluk itu. Kami terus berlari, namun jalur di depan kami tiba-tiba memanjang secara goib. Jarak menuju hutan pinus yang seharusnya hanya beberapa meter seolah-olah menjauh setiap kali kami melangkah. Di belakang kami, suara pasar goib itu kini berubah menjadi raungan kemarahan ribuan monster. Tanah yang kami pijak mulai retak, mengeluarkan uap belerang yang panas dan berwarna merah darah. Sedikit lagi, jangan berhenti, teriak saya sekuat tenaga. Namun tepat saat kaki saya menyentuh tanah berumput di batas hutan pinus, sebuah tarikan kuat menghantam Doni. Dia jatuh tersungkur, ditarik oleh lumpur hitam yang muncul kembali secara tiba-tiba. Wajah Doni penuh ketakutan, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Pupil matanya sudah hilang, digantikan oleh kegelapan total. Tangannya yang menggapai-gapai mulai berubah menjadi pucat dan kaku, menyerupai kulit makhluk-makhluk yang kami temui di pasar tadi. Saya dan Aris mencoba menariknya, namun tubuh Doni Terasa seberat batu gunung, dan tinggalkan aku, mereka sudah memegang jantungku, bisik Doni dengan suara yang bukan lagi suaranya. Di kejauhan, saya melihat gerbang batu gaib itu mulai tertutup rapat. Jika kami tidak segera melewati batas hutan dalam hitungan detik, kami semua akan terkunci di dimensi ini. Dengan berat hati dan air mata yang mengaburkan pandangan, saya dipaksa membuat keputusan paling sulit dalam hidup saya.
Saya menarik Aris menjauh dan melompat melewati garis batas vegetasi dunia nyata, tepat saat sebuah dentuman keras mengguncang gunung, menandakan bahwa gerbang antara dua dunia telah tertutup sepenuhnya. Begitu kami melewati garis batas itu, gravitasi seolah menghantam kami kembali ke bumi dengan kekuatan penuh. Kami jatuh tersungkur di atas tanah hutan yang lembab dan berbau pinus. Bau yang sangat kami rindukan, namun kini terasa asing. Suasana mendadak sunyi. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada lagi jeritan, hanya suara jangkrik dan desis angin fajar yang mulai menyentuh pucuk-pucuk pohon. Saya mencoba berdiri, namun seluruh tubuh saya terasa seperti habis dibukuli. Saya menoleh ke arah Aris. Dia meringkuk seperti janin, menatap kosong ke arah jalur yang baru saja kami lalui. Doni benar-benar tidak ada. Jalur setapak di belakang kami kini hanyalah tanjakan berbatu biasa yang tertutup kabut pagi yang tenang, seolah-olah semua kengerian tadi hanyalah mimpi buruk kolektif. Dengan sisa tenaga yang ada, saya memapah Aris menuruni gunung. Perjalanan yang harusnya memakan waktu 3 jam terasa seperti berjalan di atas paku panas. Saat kami akhirnya mencapai pinggiran pos Kosar, matahari mulai mengintip dari ufuk timur. Komandan senior sudah berdiri di sana, menatap kami dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara lega, sedih, dan amarah. Beliau tidak bertanya di mana Doni. Beliau hanya mendekat, memegang pundak saya, dan berbisik, "Kalian beruntung, gunung itu masih menyisakan raga untuk dibawa pulang." Begitu masuk ke dalam posko yang hangat, saya baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat saya bercermin, rambut saya yang tadinya hitam pekat, kini telah memutih. Seluruhnya, dan ada bekas luka cengkraman tangan berwarna hitam di pundak saya yang tak kunjung hilang. Aris pun sama. Dia tidak pernah lagi mengeluarkan suara sejak saat itu. Matanya selalu menatap ke arah puncak gunung setiap kali malam Jumat tiba. Kami selamat secara fisik, namun bagian dari jiwa kami tertinggal di pasar gaib itu, menjadi tumbal atas kesombongan kami yang meremehkan hukum alam. 1 minggu telah berlalu sejak tragedi di Puncak Abadi. Namun bagi saya, waktu seolah berhenti di malam itu. Aris kini berada di bangsal kejiwaan, hanya duduk diam menghadap tembok. Namun terkadang perawat melaporkan bahwa ia terdengar bergumam tentang harga barang yang belum dibayar. Saya sendiri mencoba kembali ke rutinitas, namun setiap kali saya memejamkan mata, saya kembali ke pasal gaib itu. Pagi ini, saat saya sedang membersihkan peralatan SAR yang tersisa, saya menemukan HT yang saya bawa saat pendakian maut tersebut. Perangkat yang seharusnya sudah hancur atau setidaknya mati total karena terendam lumpur hitam. Saya hendak membuangnya ke tempat sampah, namun tiba-tiba lampu indikatornya menyala hijau terang. Tanpa ada yang menekan tombol, suara statis yang sangat halus mulai keluar dari speakernya. Awalnya hanya suara angin, namun kemudian berubah menjadi suara napas yang sangat berat. Dan, "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Suara itu adalah suara Doni, jelas, jernih, dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Di sini dingin tapi mereka memberiku pakaian baru, merah sekali. Jantung saya hampir meledak saat mendengar hati itu terus berbicara sendiri. "Jangan khawatir Dan, sang penguasa bilang, aku hanya pembuka jalan. Jumat depan, saat kabut turun lagi, beliau akan menjemput sisa jiwamu yang tertinggal di pundakmu itu." Saya gemetar hebat, menyentuh bekas luka hitam di pundak saya yang tiba-tiba terasa sangat panas seperti disulut api. Saat itulah saya Melihat ke arah cermin di depan saya. Di balik pantulan diri saya, di sudut ruangan yang gelap, saya melihat siluet Doni berdiri tegak. Dia mengenakan pakaian lurik kusam pasar gaib itu. Wajahnya pucat pasi. Dan di belakangnya, ribuan tangan pucat mulai keluar dari kegelapan tembok rumah saya. Kini saya sadar, malam Jumat di Puncak Abadi tidak pernah benar-benar berakhir. Dia tidak hanya menunggu di gunung. Dia sudah ada di sini, di dalam rumah saya, menunggu jamuan selanjutnya dimulai. Jadi, jika kalian mendengar suara gamelan samar di tengah malam,
atau mencium bau melati yang menusuk saat sendirian. Jangan pernah menoleh, karena mungkin giliran kalian yang menjadi hidangan penutup selanjutnya.